Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan lahir dan batin, amin ya Allah. Jadi kita cerita-cerita kehidupan lagi, yaitu mengenai menjadi orang baik ya. Orang baik kalau dijahati, dia akan tetap bersikap baik. Dia akan tetap membalas dengan kebaikan. Tapi kalau orang baik kita baiki, dia akan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda lagi dari yang kita baiki. Itu ciri orang baik. Sedangkan orang jahat, kalau kita baiki, sejahat-jahat apapun manusia, ketika kita berbuat baik dengan dia akan tetap berbuat baik dengan kita. Ya, tetapi kalau kita jahati orang jahat, penjahat dijahati ya, dia akan membalas dengan kejahatan yang berlipat-lipat ganda lagi. Jadi antara orang baik dan orang jahat ini ya sudah menjadi fitrahnya manusia. Kita itu inginnya dibaiki, nggak mau kita dijahati. Ya, sejahat-jahatnya penjahat nggak mau dijahati, dia maunya juga dibaiki. Penjahat itu loh. Itulah yang dikatakan nurani. Semua orang mau dibaiki, semua orang mau diperlakukan dengan baik ya. Gak ada orang yang mau dilakukan dengan kejahatan. Nah, apabila kita mengalami, bang, aku udah baik bang, tapi masih juga banyak orang yang jahati saya bang. Saya difitnah, saya digunjing, saya dikata-katai di belakang saya dimusuhi bang. Ya, sekarang kita lihat rumusnya tadi. Kalau kamu membalas dengan keburukan, kau dijahati, kau balas juga jahat, ya berarti kamu belum baik. Dan apabila kamu balas dengan kejahatan, ya nggak menyelesaikan permusuhan. Semakin permusuhan itu menjadi-jadi. Jadi biar jahat itu berhenti, perlakuan jahat itu berhenti, agar kita tidak lagi disakiti, ya, kita tebarkanlah energi kebaikan, ya. Coba kita ketika dijahati, kita tetap balas dengan kebaikan. Pasti orang jahat itu berubah, ya. Pasti orang jahat itu berubah. Mungkin ini sering terjadi di kehidupan. Mungkin kita sering menjumpai sesuatu yang ya mungkin pernah dulu. Setiap kapal saya masuk dermaga, kapal saya masuk pelabuhan, saya menjumpai security yang ya kalau dibilang ya kurang hangat dengan kru kapal ya. Jadi kalau kita mau keluar masuk gate pelabuhan itu, security-nya ada yang kalau kita bilang ketus lah, sangar lah. Makanya banyak kawan-kawan tuh bilang, wah sombong kali security itu, gak bagus sifatnya, begini begitu ya. Begitu saya keluar, saya menjumpai security, memang begitu saya jumpai di pertama kali jumpai, memang begitu sombong ya. Begitu pulang dari luar, saya keluar belanja, saya beli keperluan untuk di kapal ya. Kalau kita di laut kan gak ada supermarket ya kan, beli sabun, beli odol, apa keperluan bulanan lah istilahnya. Begitu pulang saya bawa pisang goreng, saya ingat security tadi ya kan. Saya merasa kasihan, udah hujan-hujan gerimis malam-malam, kalau ada cemilan kan enak juga mereka ya kan. Akhirnya begitu saya pulang dari luar, saya belikan pisang goreng, belikan gorengan lah. Begitu saya masuk ke gate dan berpapasan lagi dengan security yang sombong itu, saya tawarkan gorengan, Pak, ini gorengan Pak. Kaget dia, selama ini jarang ada kru yang memberikan seperti itu ya kan. Begitu kita kasih gorengan, apa yang terjadi? Keesokan harinya wajahnya itu berseri, sama kita ramah, sama kita ya baguslah, hilang sombongnya ya kan.
Jadi apapun yang terjadi dalam hidup, bisa jadi kita kurang baik sama orang, makanya perlakuan orang sama kita itu gak dapat baiknya. Ya, gak dapat baiknya. Gak usah lah sama orang ya, kita ngomong aja di keluarga terdekat aja. Banyak para istri, banyak para menantu yang gak cocok sama mertua, benci sama mertua. Ya, kalau udah mertuanya datang tuh benci tuh, ya kan? Dianggapnya mertuanya gak sayang sama dia. Ya bisa jadi kamu yang gak sayang sama mertua. Ya, taruhlah mertuamu itu bisa dikatakan jahat lah. Tapi kalau kamu perlakukan mertuamu dengan baik, berubah jahatnya jadi baik. Coba itu diamalkan. Ya. Kita dijahati orang, tetap balas dengan kebaikan. Karena kalau kita balas dengan kejahatan juga, permasalahan gak selesai. Permusuhan gak selesai. Yang ada kejahatan itu makin menjadi-jadi. Apalagi contoh dalam hidup, mungkin kita sering menjumpai kurang bagus dengan tetangga. Bang, ada tetangga saya itu kurang asem tuh bang, kurang ajar itu. Seringkali buat saya sakit hati bang. Ya, coba kamu bersikap baik dengan tetanggamu. Kalau kamu baik, malu dia mau jahat sama kamu. Gak tega dia mau jahat sama kamu. Ini orang udah dijahati kok dia tetap baik dengan saya. Jadi begitu cara kita menarik energi kebaikan. Ya. Carilah orang yang mau dijahati, nggak ada. Orang baik nggak mau dijahati. Orang jahat lebih-lebih nggak mau dijahati. Dia juga mau dibaiki. Ya. Jadi apapun yang kita jumpai dalam hidup, bang, aku sama si Fulan bermusuhan. Aku sama si Fulan selisih paham. Aku sama si Fulan gak cocokan bang, gak cakapan udah bertahun-tahun bang. Coba kamu lunturkan egomu itu. Walaupun terkadang kita gak salah. Ya, dia yang salah, kita gak salah nih. Tapi kebanyakan kita itu ya ego karena kebenaran. Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar kalau engkau pertahankan dengan keegoan, ya itu juga gak benar. Ya kan? Contohnya gini loh. Kita selisih paham sama orang. Habis itu kita merasa di posisi yang benar, dia yang salah, aku nggak benar, nggak salah bang, aku benar, ya kan? Kita menunggu dia yang minta maaf duluan. Untuk apa aku duluan yang baik-baik sama dia? Untuk apa aku yang minta maaf? Aku nggak salah kok, ya kan? Tapi kalau kita orang yang besar hati, duluan kita yang mengalah, duluan kita yang minta maaf. Aku minta maaf ya, mungkin kemarin kita selisih paham. Jangan sampai kita begini terus, nggak cakapan. Tiap hari kita berjumpa, wajah ketemu wajah, jumpa di jalan. Tapi yang terlintas di hati kita masing-masing, yang ada hanya kebencian, nggak enak. Jadi biar selesai lah nih benci-bencian ini, aku minta maaf lah. Berani nggak kita seperti itu? Kita nggak salah loh, dia yang salah. Tapi duluan kita yang minta maaf. Coba seperti itu kita leburkan ego kita. Ya kan? Sama halnya seperti orang tua sama anak. Banyak ini dalam kehidupan. Anak sama orang tua selisih paham. Anak sama orang tua nggak cocok. Anak sama orang tua seperti apa ya? Hilang kontak lah. Benci-bencian segala macam. Nggak ada lagi silaturahmi ya. Orang tua merasa aku orang tua, kamu yang harus minta maaf sama saya orang tua. Gak wajar orang tua minta maaf sama anak. Nah, itu salah, pandangan yang salah. Berarti kamu masih pegang ego orang tuamu. Coba kamu yang ngomong hati ke hati, berani gak kamu minta maaf kepada anakmu? Terkadang kan orang tua itu gak pernah tahu bahwa dia juga kadang salah. Ada salahnya. Dan anak kecewa. Tapi orang tua dengan egonya itu dia pertahankan. Karena dia merasa orang tua gak pantas kalau aku yang minta maaf. Itu pemikiran yang salah. Coba duluan kamu minta maaf. Baikin anakmu. Ibu minta maaf ya. Atau ayah minta maaf ya. Kalau seandainya selama ini terlalu keras segala macam.
ya kan? Kamu baiki anakmu itu, jangan kamu benci anakmu. Ketika anakmu salah, kamu benci. Dan kebencianmu yang membuat dia lebih jahat lagi. Makanya banyak anak yang tambah jahat. Ya. Karena apa? Perlakuan orang tuanya jahat. Jadi kalau anakmu salah jalan, anakmu luar biasa bejatnya, anakmu gak pernah dengar nasihat orang tua, bisa jadi kamu orang tua yang gak baik. Karena kamu pegang ego orang tua itu. Ya. Kalau ada orang tua yang berani berkata, aku minta maaf ya nak. Keluar dari mulutnya, dari hatinya, minta maaf kepada anaknya. Yakinlah anakmu akan berubah. Sebandel apapun anakmu, berubah anakmu itu. Karena apa? Dia lihat ego orang tuanya sudah hilang. Orang tuanya memperlakukan dengan baik. Ya anak pasti akan berusaha membalas kebaikan dengan berkali-kali lipat lagi. Itu namanya vibrasi ya. Coba kita pahami tentang vibrasi ini. Energi. Semua suasana hati kita itu punya energi loh. Kita senang, kita marah, kita kesel, kita dendam, kita kecewa, itu semua ada energi. Dan energi itu akan menarik kepada diri kita sendiri. Kamu benci kepada anakmu, ya anakmu gak akan berubah. Karena apa? Energi kebencian itu diserap oleh mereka. Mereka merasakan energi benci. Makanya anakmu gak bisa dekat. Anakmu gak bisa gak bisa menurut. Anakmu selalu melawan. Karena gak ada kebaikan dari dirimu. Ya. Contoh aja, dalam kehidupan sering kita jumpai. Kita bersenggolan lah sama orang di luar ya. Bersenggolan, atau mobil kita kesenggol, atau motor kita kesenggol. Emosi nih orang yang kesenggol ini. Kalau sama-sama ego, yang satu berteriak marah, yang satu berteriak marah, pasti pecah itu. Ya, berantem itu. Tapi coba salah satunya ada yang memvibrasi energi baik. Cepat-cepat dia minta maaf pak, minta maaf ya pak, saya nggak sengaja pak. Macam mana ini kita selesaikan dengan yang baik? Ya, kalau memang rusak, ayo saya bantu ke bengkel, saya biayai. Karena ada rasa tanggung jawab kita yang salah. Dan orang itu pasti memaafkan. Ya, itu namanya energi kebaikan. Ketika energi baik dari dirinya itu lebih besar, sirnalah amarah, sirnalah kebencian, lebur semua. Ibarat tanah yang gersang panas, langsung disiram air, udah. Ya. Jadi kepada siapapun kita jumpa ya, baik-baik aja sama orang. Bang, saya sama tetangga sebelah bang, gak cocokan bang. Marah-marahan bang, segala macam bang. Ya karena apa? Karena kamu gak baik. Sudah dia gak baik, kamu pun gak baik. Makanya di situ saya bilang, orang jahat ketika dijahati dia lebih jahat. Dan kamu juga lakukan itu. Makanya itu gak selesai sampai bertahun-tahun. Coba kita diapakan orang, duluan kita yang menyampaikan kebaikan ya. Macam saya lah ya. Tetangga saya banyak juga yang gak baik. Ya jujur aja. Awal-awal kami pindah ke rumah ini ya, bisa dikatakan ya saya dikelilingi oleh orang kaya. Banyak tetangga itu sudah ya kaya-kaya lah, staf semua, bos semua, punya mobil semua. Cuman saya aja yang gak punya mobil ya. Jadi mungkin dari situ ya menganggap kita rendah karena gak ada apa-apa. Tapi ya gak masalah bagi saya. Jumpa di jalan saya tegur, buang muka. Besok jumpa lagi di jalan saya tegur, buang muka ya. Akhirnya terjadilah satu peristiwa, ban motor saya bocor dan saya pergilah ke bengkel. Ya kan? Ketemu sama tetangga itu. Ya. Rupanya ban motor dia bocor juga. Tetapi duluan saya yang ngantri. Dia harus
di belakang, harus saya yang didahulukan, ya kan? Akhirnya dia bertanya ke tukang bengkel, masih lama lagi ya bang? Aduh saya buru-buru ini. Kata orang bengkel, abang ini dulu, baru nanti bapak saya apakan motornya gantian, anteri dulu lah katanya. Langsung saya noleh, wah ini tetangga saya ini yang sombong ini, ya kan. Akhirnya saya dahulukan. Kalau buru-buru, bang bapak ini aja dulu yang dikerjain, nggak apa-apa, saya santai, saya bilang. Ya, akhirnya karena saya izinkan, orang bengkel duluan kerjakan motor dia, ya kan. Sejak saat itulah baik bertetangga. Yang awalnya sombong, yang awalnya buang muka, yang awalnya muka rambu, ya kan, nggak ada senyum sama kita. Tapi karena sikap kita baik, di situ dia ingat, nggak pantas aku jahati terus ini, nggak pantas aku rendahkan terus ini. Akhirnya di situ dia malu hati, mulai baik dia. Ya, dalam hidup begitulah coba. Kita aja yang kurang berbagi mungkin. Kenapa sama tetangga nggak baik, sama mertua nggak baik, apalagi sama menantu nggak baik, sama teman kerja nggak baik. Bisa jadi kita hitung-hitungan, ya kan? Kurang berbagi kasih. Coba itu, berbagi kasih itu banyak macam. Walaupun hanya sekedar senyum ya, jumpa senyum, atau tegur sapa, basa-basi, ya kan? Jadi sejahat apapun orang, kalau kita seandainya paham energi ya. Makanya ini energi ini harus kita pelajari. Tentang energi, daya, vibrasi itu pelajarilah. Kalau kita baik sama orang, energinya luar biasa itu. Mereka akan membalas dengan lebih baik lagi. Ya. Pernah juga suatu ketika ya, saya kesenggol sama orang. Orang tersebut terserempet lah dengan motor saya. Tapi duluan saya minta maaf ya. Duluan saya istilahnya ya, bantu bangkitkan motornya. Apa yang luka pak? Ada yang kena? Kalau luka ayo kita bawa tukang urut atau bagaimana. Rupanya ya lecet sedikit aja motornya. Tapi karena dilihatnya kita tanggung jawab, kita ada energi baik ya, di situ ya nggak perlulah katanya, nggak apa-apa. Ya ini ini lagi naas saja katanya. Ya udah, pisah, selesai masalah ya. Dan habis itu berapa waktu kemudian gantian saya yang disenggol orang. Saya disenggol oleh anak gadis, ya anak tanggung lah, masih anak SMA. Dia serempet stang saya itu sehingga terputar motor saya, terduduk, saya jatuh di situ. Ya. Langsung anak itu berhenti, anak itu balik ke arah saya, nggak lari dia. Langsung dia tanya, nggak apa-apa om ada yang luka om. Sama sikapnya seperti saya itu kan, ibaratnya dia ada kasihannya. Lalu saya, bukannya saya marah, bukannya saya benci, tapi justru saya ada rasa syukur. Terima kasih ya Allah, anak orang nggak cacat. Kalau aku luka nggak apa-apa, jangan dia yang luka, panjang masalahnya nanti, ya kan? Malah saya balik tanya, kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa om, karena dia nggak jatuh, saya yang jatuh. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Ya udah, kamu mau lanjut jalan, lanjutlah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai lalai kamu, kena orang lagi nanti. Udah, selesai masalah. Ya. Coba perhatikan dalam hidup, sama siapa kita bermusuhan, sama siapa kita istilahnya ya jahat-jahatan. Sama tetangga nggak cocok, sama teman kerja nggak cocok, sama mertua nggak cocok, sama menantu nggak cocok, sama siapa lagi? Coba kamu baik ya. Sama halnya istri saya dengan ibu kandung saya nggak cocok. Tapi saya ajarkan istri saya, jangan pernah sepatah kata pun kamu melawan. Itu ibu saya. Kalau kamu benci, kamu marah, kamu bagaimanapun kau curahkan padaku, tapi jangan pada ibuku. Karena kalau kau tampakkan amarahmu, terluka hatinya, dendam dia,
susah nanti kamu diterima. Akhirnya saya ajarkan, baik terus kamu. Seperti apapun perlakuan ibuku padamu, kamu harus baik. Sekian tahun berumah tangga ya, malu hati juga ibu saya. Akhirnya suatu waktu dibuka sama Allah. Ya, itu energi kebaikan. Sama siapa aja kita baik-baik aja. Walaupun kamu dijahati, dilukai, diapakan, baik-baik aja. Ya. Kalau kamu baik, nggak ada istilahnya dukun bertindak ya. Banyak kan dalam hidup. Bang, saya ada yang ngiri. Bang, saya ada yang nggak suka. Saya disantet, saya dikerjain secara goib segala macam. Kenapa kamu sampai disakiti orang dengan goib? Karena kamu nggak baik. Coba kamu baik, nggak ada orang mau nyakiti kamu. Jadi kalau ada nih teman-teman yang sakit kena santet ya, jangan cari penyembuhan. Tapi kamu dulu yang harus bertobat kepada Allah. Kenapa ya Allah aku menimbulkan amarah orang? Kenapa ya Allah aku membuat benci orang? Sehingga dia benci, dia lari ke dukun. Dan ketika dia hendak menyakiti kita, Allah izinkan. Kok tembus itu kepada kita? Ya, karena kamu gak baik. Coba kamu baik, gak akan disakiti orang. Makanya jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga sikap kita kepada orang. Kita gak pernah tahu, kadang kita anggap biasa, tapi orang sakit hati sama kita. Ya. Jadi kalau kita kena santet, dikirim sihir segala macam, jangan cari penyembuhan dulu. Tobat dulu kamu kepada Allah, apa salahmu? Ya. Makanya banyak orang kena santet pergi cari penyembuhan gak sembuh-sembuh. Yang ada apa? Duit makin banyak habis. Itu sejatinya hukuman Allah. Ini udah ditegur sama Allah gak sadar. Ya, Allah tegur kita lewat kehidupan, tapi kita tetap merasa benar, gak merasa salah. Coba kita baik-baik sama orang. Gak ada istilah itu disantet, dikerjain, didukunin, gak ada. Ya, dan kenapa itu semua sihir itu kok bisa tembus? Kok bisa kena sama kita? Ya Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Ya azab juga dari Allah. Hukuman dari Allah. Karena apa? Kita nggak sadar salah kita di mana. Ya. Orang baik maunya dibaikin. Orang jahat maunya juga dibaikin. Nggak ada orang yang mau dijahati. Banyak itu di YouTube, di channel saya itu komennya pahit-pahit, pedas-pedas, menyinggung hati segala macam, merendahkan segala macam. Saya nggak pernah komen, ya kan? Saya baca aja, tapi saya nggak pernah saya balas. Malah saya doain, ya Allah, dia nggak paham ya Allah. Ya Allah, hatinya berpenyakit ya Allah, bersihkan ya Allah. Sembuhkan penyakit hatinya ya Allah, sehingga hilang bencinya ya Allah. Akhirnya besok dia nonton lagi. Lama-lama jinak sendiri ya kan. Baik sendiri. Berubah komennya jadi yang baik-baik. Ya. Makanya kita dalam hidup ini ya, cobalah antara suami sama istri. Kenapa sering berantem? Energi nih ya. Kita harus belajar tentang energi. Ya kan? Orang baik, orangnya sabar, orangnya tenang, tapi ketika berpapasan dengan orang yang emosi, bisa menular emosinya. Ya kan? Kayak kita sama suami istri, melengking suara istri kita lebih melengking lagi. Besar suara dia, lebih besar lagi suara kita. Kenapa? Karena terpancing dengan vibrasi energi amarahnya itu. Bisa menular itu amarah. Ya. Coba suamimu lagi marah ya, kau sabar, kau tenang, kau jangan nyerocos. Tapi kalau suami lagi marah kau nyerocos, nah tangan melayang nanti. Banyak kejadian begitu. Ya. Jadi teman-teman kalau memang bang suamiku jahat, suamiku kasar, suamiku suka main tangan, itu rata-rata bininya tukang nyerocos. Wajar suaminya main tangan itu. Ya.
Coba kamu nggak nyerocos, nggak akan suami mau main tangan. Jadi kalau ada suami yang suka main tangan itu ya karena bininya nyerocos saya mulutnya itu. Melawan aja. Nah coba itu ketika laki mau marah ya kau teduh. Kau sabar. Kau baikin lakimu, bisa jadi di luar lagi ada masalah. Di pekerjaan lagi ada tekanan oleh kantor segala macam. Stres dia, pulang ke rumah bertingkah bini. Dinasehatin makin melengking, tangan yang bicara. Ya. Semua itu ada sebab akibat. Apa yang kita dapatkan itu dari diri kita, bukan dari luar. Ya. Kenapa ya bang aku kok susah? Kenapa ya bang aku disakiti orang? Kenapa ya bang aku di mana-mana nggak cocok? Kenapa ya bang aku di mana-mana dijahatin orang, dimusuhi orang? Ya bisa jadi vibrasi dari dirimu nggak bagus, ya kan? Coba kamu bagus, kebaikan yang datang. Makanya ciptakan vibrasi kebaikan itu. Macam saya bilang itu, security sombong ya kan? Kurang kurang bersahabat sama kru kapal. Ya tinggal kasih pisang goreng aja. Nggak mahal pisang goreng 10.000, iya kan? Pak, dingin-dingin nih pak, makan gorengan dulu. Senang kali dia. Ya kan? Ada perhatian kita. Besok-besoknya servis dia sama kita. Nggak ada lagi sombong-sombong. Respect dia sama kita, hormat dia sama kita. Karena apa? Dari diri kita sudah ada vibrasi kebaikan. Ya, cobalah buktikan dalam hidup lah, pada siapapun. Jadi jangan hanya kita ke atas, ke bawah juga harus baik. Ya, misalkan kita orang tua, mentang-mentang orang tua, anak harus baik sama orang tua. Kalau orang tua nggak baik nggak masalah. Salah kamu kalau begitu. Kamu dulu yang harus baik kepada anak. Kalau sudah baik kamu kepada anak, nggak perlu anakmu diajarkan berbakti. Akan berbakti sendiri dia. Ya, banyak kan anak nggak cakapan sama orang tua, anak selisih paham, anak nggak pernah lagi silaturahmi. Banyak ini kejadian. Orang tua ego. Aku orang tua, ngapain aku yang baik-baik katanya kan. Dia yang sebagai anak seharusnya minta maaf, ya kan. Coba buang ego itu. Kamu sebagai orang tua, kamu duluan yang minta maaf. Berubah nanti anakmu. Ya. Aku mertua, ngapain aku baik-baik sama menantu? Ngapain aku yang lembut-lembut? Menantu lah yang harus baik sama aku. Itu ego namanya. Coba kamu duluan baik kepada menantumu. Pasti menantumu itu akan anggap kau seperti orang tua kandungnya. Ya. Dan bagi menantu yang selalu dimusuhi oleh mertua, tebarkan vibrasi kebaikan. Macam istri saya lah, nggak diterima, ya kan? Dibenci, dimusuhi, dikata-katai, sudah baik masih juga keburukannya aja yang disebuti. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa, kamu baik aja terus. Sekian tahun terbuka semua, ya, berubah, akur lagi jadinya, karena nggak ada celah, ya kan? Nah, jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain ya, buktikan ya dalam hidup ya. Sama siapa aja, tebarkan kebaikan. Bang, tetanggaku sombong, tetanggaku sering mengusik, tetanggaku sering usil, tetanggaku begini begitu. Ya coba sekali-sekali antar makanan. Ya, kalau kita lagi ada rezeki lebih, masa agak banyak, antar makanan ke tetangga. Jalin silaturahmi yang baik ya. Mungkin kita kurang berbagi selama ini. Udah kaya kita, udah senang kita, udah luar biasa kita. Rupanya tetangga kita yang kurang senang hidupnya, kurang perhatian dari kita. Makanya di situ dibilang, wah udah kaya sombong. Karena apa? Nggak pernah dia rasakan kebaikan dari diri kita. Coba kamu sudah kaya, kau baik sama tetanggamu, nggak ada dibilang orang kaya sombong. Ya. Karena apa? Kurang perhatianmu. Jadi kalau ada orang sama kita benci segala macam, ya ada salah kita itu sebenarnya. Karena kita kurang berbagi energi kebaikan.
Ini kalau dikeluarkan panjang ini dayanya, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipelajari oleh teman-teman, dibuktikan dalam kehidupan kita, ya. Pokoknya ketika kita dijahati orang, ingat nih pesan Bang Andi. Bang Andi bilang, tebarkan vibrasi kebaikan. Wah, amalkan. Baik-baik aja kita sama orang. Banyak teman, banyak saudara, banyak yang senang, banyak yang suka, banyak yang menolong kita. Kalau memang kita orang baik, ya. Gak kenal-kenal orang, tolong kita dia. Kita gak kenal-kenal orang, orang akan baik sama kita. Kalau memang vibrasi kita tuh energinya baik, akan menarik kebaikan. Tapi kalau di hati kita udah kotor, energi kita udah energi benci, kita ini memang udah energinya energi orang jahat, ya narik juga itu yang jahat-jahat, ya. Jadi semua tergantung dirimu sendiri. Kamu mau dibaiki apa mau dijahati? Kalau kamu mau dibaiki, ya kamu harus baik dulu, ya kan? Tapi kalau kamu selalu dijahati saat ini, ya mungkin gak sadar kita jahat, gak sadar kita ini kurang baik, ya. Mudah-mudahan hidup kita tenang, damai, banyak teman, banyak saudara, banyak kebaikan, bahagia hidup kita, enak hidup ini. Ini silakan diulang-ulang, diamalkan dalam hidup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.